Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama Dr. Amerta. Breaking news. Saya baru mendapat ini. You guys know what this is. Ini adalah BNI Mastercard World. Ya, kartu kredit dengan limit yang start from 50 juta, mulai dari 50 juta per bulan. Saya nggak tahu dapat yang berapa ini limitnya, karena ini seperti sebuah kejutan. Kita lihat. Oke. Limit Anda, batas pemakaian Anda adalah 100 juta rupiah. Kelihatan nggak? Can you guys see this? Screenshot. Wow. Sebelumnya saya tidak disponsori oleh pihak manapun, tidak juga oleh pihak BNI. Seharusnya Anda mensponsori saya, terima kasih. Jadi ini hanya berbagi informasi. Kan ini sebenarnya ada beberapa tips dan trik untuk penggunaan kartu kredit. Mungkin kalau di orang lain, mungkin kalau di-share di orang lain ini harus bayar, ada kelas-kelasnya kan? Ya kan Pak Roy? Bercanda gurau saja. Ada beberapa tips dan trik yang teman-teman harus tahu, dan ini ya based on experience. Saya kalau bukan berdasarkan pengalaman, nggak mungkin saya berani cerita seperti ini. Jadi penampakan kartunya seperti sensor dulu. Kelihatan? Sophisticated nih kayak. Ya, kartu CC pertama saya yang limitnya agak wow, 100 juta sebulan dengan biaya abonemen 800.000 per tahun, tapi ada trik biar nggak bayar biaya tahunan. Jadi caranya adalah dengan memiliki tabungan minimal 500 juta setiap bulan di bank tersebut. Jadi kalau kita nasabah prioritas ya, kalau di BNI kan namanya nasabah Emerald. Sekali lagi, saya nggak disponsori oleh pihak manapun, tidak juga oleh pihak BNI. Ini hanya berbagi pengalaman saja ya. Sebagai balasannya mungkin saya hanya minta 1 like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman yang memerlukan. Jadi kalau dengan penggunaan kartu kredit ini, keuntungannya apa aja beli? Jadi keuntungan pertama itu adalah mendapatkan poin. Jadi mendapatkan poin yang bisa ditukar di toko-toko besar ya biasanya ya. Kalau di Bali kan dulu di Tiara, sekarang kalau kita belanja di Tokped sekalipun, poin itu bisa dipakai. Poin ini bisa ditukar untuk belanja lagi. Dan keuntungan kedua sih sebenarnya adalah nggak ribet ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita pakai uang cash, apalagi yang belanjanya isi koma, titik koma. Kalau kartu CC kan gampang. Terus yang ketiga ya laporannya jelas ya. Jadi ya kalau kita belanja terus ada pelaporan, jadi kan kelihatan kita belanjanya berapa. Sebenarnya ada beberapa tips dan trik lain ya. Misalnya kalau kita menggunakan kartu kredit ini, ya kan nggak artinya kalau kita sudah nasabah prioritas terus dikasih kartu kredit sebagai suatu bentuk kepercayaan ya, apalagi limitnya tinggi. Biasanya kalau kita amanah, artinya kita menggunakan kartu kredit itu dan membayar tepat waktu, nanti waktu kita mau minjem uang untuk kepentingan produktif ya, misalnya untuk KPR segala macam, kita bakal ditaruh di bracket yang bagus. Bracket yang bagus tuh artinya yang bunganya bagus gitu loh. Kadang-kadang kalau kita nggak ada track record yang bagus ya di keuangan, terus kita mau minjem uang, biasa kita ditaruh di bracket yang 11, 12, bahkan ada yang 14% saya lihat KPR ya. Floating lagi. Kalau kita ada di bracket yang bagus, saya pernah lihat kemarin orang dikasih bunga 5% selama 2 tahun pertama, kemudian tahun berikutnya sampai lunas itu bunganya floating dengan maksimal bunga 7,8%, which is crazy. Itu money hack banget ya. Beberapa reksadana obligasi gitu misalnya yang ngasih 8% aja, terus kita dikasih minjem uang dengan bunga 5%, kan kita dapat selisihnya tuh gitu. Riskan banget nih, jangan didengerin ini yang mulai cuan sesat ini. Ya soalnya kan reksadana obligasi juga ada resikonya, minjem uang juga nggak mungkin kita selalu langsung dikasih kan, ada beberapa prasyarat yang mungkin harus dicek gitu. Kalau kekurangannya apa beli? Kalau kekurangannya yang pertama, yang nggak kuat iman nanti jadi rajin belanja, itu bahaya banget. Apalagi di e-commerce ya, Tokped, Shopee juga hati-hati gitu. Karena kalau kita
kita belanja terlalu berlebihan, habis itu kita telat bayarnya, dendanya lumayan besar sih, bukan denda ya, bunganya lumayan besar. Di sini kan dibilang 2,25% per bulan. Kelihatannya kecil 2,25% per bulan. Kalau dikali 12, 27% per tahun jadinya kan. Wow, bukan wow lagi sih, gila sih itu. Jangan sampai kita ngutang pakai kartu kredit. Jadi kalau saya pribadi, mungkin kalau saya pakai paginya, malam mungkin sudah saya lunasin, atau mungkin dalam seminggu sekali saya lunasin. Ngelunasinnya juga ya bisa langsung ya pakai BNI mobile banking, ataupun juga kalau pakai Tokopedia kadang-kadang ngasih diskon 5% atau berapa setiap pelunasan tuh dapat cashback gitu. Wih, udah dapat poin, ngelunasin dapat poin lagi. Pada intinya kalau kita bisa menggunakan dengan baik dan benar, ya, kartu kredit ini bisa menjadi senjata buat kita. Tapi sifat natural dan alami dari kartu kredit ini adalah dia adalah mesin pencipta uang untuk bank. Jadi makanya ini sebenarnya senjata bank untuk merayu-rayu kita gitu loh. Ya walaupun limitnya beda-beda ya, mungkin ada orang yang gajinya kayak 8 juta, 10 juta sebulan, nanti dikasih dia kartu kredit yang 40% gajinya gitu. Tetap aja bahaya sih sebenarnya gitu loh. Ini kalau nggak amanah ya susah. Nggak, saya aja setelah sekian tahun ditawarin gitu. Dulu ngambil kan kartu kredit yang limitnya cuma 8 juta sebulan. Terus itu kan cuma dipakai belanja sehari-hari lah, artinya kayak belanja di supermarket gitu. Terus 8 juta itu rasanya udah lebih dari cukup ya. Karena apa? Karena selesai belanja malamnya lunasin, pagi belanja, siang belanja, malamnya lunasin gitu. Jadi kayak ya setiap hari 8 juta jadi limitnya gitu. Ya kembali lagi ya ke preferensi teman-teman. Mungkin ada yang kuat iman, ada yang hobi shopping gitu. Kalau hobi shopping sebaiknya ya jangan gitu. Pakai uang kartu debit aja lah gitu. Kartu debit juga bahaya sih sebenarnya. Ya terlepas dari itu sih, kalau dipegang gagah sih kartunya. Kartunya beda kan, pinggirannya ada yang orange kayak ini nih. Masuk sih warnanya. Jangan pernah share 16 digit kartu Anda yang di depan ini, apalagi sampai memberikan 3 digit CVV di belakangnya. Karena dengan itu di share, itu orang-orang bisa berbelanja secara online menggunakan kartu Anda gitu. Hati-hati banget. Jadi gimana nih mendapat teman-teman, apakah teman-teman mau ngambil kartu kredit atau enggak, atau memang udah cukup dengan belanja menggunakan kartu debit seperti sekarang? Kasih tahu saya di kolom komentar ya gitu. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman dengan kartu kredit yang mau dibagikan, silakan ketik di kolom komentar, cerita terbaik nanti kita bacain. Teman-teman juga yang mau dengerin podcast saya bisa di Spotify, di Elite Lokal, ataupun di Noise juga sudah bisa ya. Dengerin sambil olahraga pagi, sambil melaksanakan rutinitas dan aktivitas, silakan. Oke, itu aja dari saya. Semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.